Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Al-Hikmah yang Bapak banggakan, serta Dewan Guru sekalian yang saya hormati. Izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan materi pesantren kilat yang diadakan dalam rangka membina keimanan dan ketakwaan serta untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Kita akan mempelajari tentang rukun Islam. Apakah yang disebut dengan rukun iman? Maaf, bukan rukun Islam ya, rukun iman dalam agama Islam. Rukun dapat diartikan sebagai pilar atau tiang. Sedangkan iman bermakna kepercayaan. Jadi rukun iman itu berarti pilar atau dasar yang wajib dipercaya dan harus dipercaya oleh umat Islam, ya, oleh kita, ya, sebagai pemeluk dari agama Islam. Ya. Kepercayaan itu diwujudkan dengan membenarkan, ya, dan diyakini di dalam hati. Jadi kita membenarkan, ya, bahwa adanya Allah, adanya para malaikat, adanya kitab-kitab Allah, ya, adanya takdir, adanya hari kiamat, itu kita percaya di dalam hati. Ya. Diakui secara lisan atau dengan kata-kata. Kita ngakui adanya Islam, kita memeluk agama Islam. Ya. Kita bersyahadat. Ya, kita menjalankan rukun-rukunnya, ya. Kita akui, ya, saya Muslim, saya Islam, saya yakin dan percaya. Dan diamalkan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Ya, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hal hadis. Kita coba diri kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu atas dasar apa? Iman. Nah, iman menurut bahasa artinya membenarkan. Dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Dengan kata lain, iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati. Rukun Islam, ya, di dalam agama Islam, rukun iman maksudnya. Rukun iman di dalam agama Islam itu terdiri dari 6 pokok. Yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Nah, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kita meyakini adanya Allah. Dan kita tidak percaya adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jadi kita wajib menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, kita memohon perlindungan, pertolongan dengan zikir, salat, bersujud dan berdoa hanya untuk, ya, meyakini, ya, hanya untuk melaksanakan perintahnya, hanya untuk kita khususkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Itu adalah makna iman kepada Allah. Iman kepada malaikat adalah kita percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia yang sifatnya gaib dan mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya, diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi segala tindak tanduk kita, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk sekalipun. Ya. Malaikat itu bersifat taat kepada Allah, tidak pernah membangkang pada perintahnya. Oleh sebab itu para malaikat, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan kita, untuk mengatur, ya, segala urusan-urusan kita, hajat-hajat kita. Itu diserahkan oleh Allah kepada para malaikat. Iman kepada kitab Allah, ya, yaitu, ya,
kitab-kitab yang wajib kita percayain, yang kita akui, ya, dan kita jalankan tuntunannya yang ada di dalamnya. Kalau kita umat muslim, kita percaya dan kita memakai yang bernama, ya, yang dinamakan kitab Al-Qur'an. Nih, Al-Qur'an. Di sini isinya pokok-pokok, ya, ajaran-ajaran, ya, perintah, larangan, ibadah, amaliyah, ya, surga, neraka, dan lain sebagainya. Serta Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, ya, karena di dalam Quran ini, ya, terdapat petunjuk-petunjuk serta penyempurna dari kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kita percaya ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah, ya, sebagai Al-Huda, petunjuk yang benar bagi kaum yang beriman. Setelah itu apa? Nah, setelah adanya kitab-kitab, kita wajib percaya adalah nabi, ya, adanya nabi dan para rasul. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 nabi yang wajib kita percayai. Meskipun ada nabi-nabi lain, ya. Tetapi yang dalam agama Islam, ya, yang diutamakan, ya, yang diketahui, ya, yang wajib, ya, kita imani itu ada 25 nabi. Nabi dan para rasul itu adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira, ancaman, ya, perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran, ya, serta suri toladan, petunjuk, ya, contoh-contoh pengalaman-pengalaman hidup beliau, ya, yang disampaikan kepada manusia, ya, itu berdasarkan kepada wahyu Allah, firman Allah. Nah, jadi nabi dan para rasul itu tugasnya adalah, ya, menyampaikan wahyu, ya, mendakwahkan ajaran agama supaya hidup kita itu terarah lurus, ya, dinas siratal mustaqim. Makna yang selanjutnya, ya, rukun iman yang selanjutnya adalah makna iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang benar-benar ada. Hari yang sangat mencekam, ya, di mana akan terjadi kehancuran, kemusnahan, ya, alam semesta, bukan hanya bumi, bukan hanya dunia, tapi alam semesta, ya. Kenapa kita wajib percaya adanya hari kiamat? Hari kiamat itu adalah jembatan menuju nanti kita ke akhirat, ya. Jadi langkah-langkah, ya, step by step dari manusia, ya, sebelum nanti menuju ke hari akhir, ya, didahului, ya, dengan kematian, alam barzah. Setelah itu ada hari kiamat, kita dibangkitkan. Nah, disitulah segala amal perbuatan kita dihisab, diperhitungkan, ditimbang. Yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Jadi kita wajib percaya adalah hari kiamat. Supaya kita menjaga diri kita. Hati-hati, ya, konsisten dalam berbuat baik. Oh iya, ya, nanti kalau kita begini, terjadi begini. Kalau kita melakukan ini, nanti balasannya ini. Mikir 2 kali kalau kita mau melakukan kejahatan. Nah, itu, ya, fungsinya dari hikmah iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu sebelum ada, ya, sebelum terjadi, ya, itu kan rahasia Allah. Tetapi Allah melalui para nabinya, ya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda-tandanya. Seperti munculnya Dajjal, ya, manusia sesat yang menyesatkan, ya, mengaku dirinya Tuhan, itu adalah Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya bangsa Yajud dan Ma'ajud, terbitnya matahari dari sebelah barat, ya,
kejahatan serta tidak amanah, manusia tidak menjalankan perintah agama sesuai yang digariskan oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, astagfirullahaladzim, sudah terjadi saat ini. Ya, jangan-jangan sekarang lah kiamat sudah menjadi dekat. Makanya, wahai anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMA Al-Hikmah, hati-hatilah kalian dalam berbuat, dalam bertindak, dan jagalah diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Ya. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Makna qada dan qadar adalah kita meyakini ya segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari dalam lingkungan, dari orang lain, itu sudah kehendak dan keputusan Allah. Hak mutlak Allah. Baik benar, buruk dan salah, ya. Kita jadi orang miskin, jadi orang kaya, itu sudah kehendak Allah. Ya, sudah menjadi qada, ketetapan Allah, dan sudah menjadi haknya Allah, qadar. Tapi kita sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha ikhtiar. Jangan berpangku tangan, jangan bermales-malesan. Jangan hanya tidur, jangan hanya main. Sebab ketentuan Allah itu beda dengan ketentuan manusia. Ya. Misalnya kita ditentukan oleh Allah menjadi orang kaya misalnya. Tetapi karena kita malas, kita boros, kita tidak mau usaha, takdir itu jauh. Ya. Nah, kayak kalian nih, ya, anak siswa-siswi SMA Al-Hikmah kelas 10, kelas 11, kelas 12, khususnya yang kelas 12. Ya. Ada namanya kelulusan. Takdirnya Allah apa? Misalnya ditetapkan kamu lulus. Nah, ini baru kodok. Kodarnya nanti dulu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kalian tidak berusaha, tidak belajar, qadarnya Allah jauh. Ya, bisa meleset. Yang tadinya kamu dikodokkan, ditakdirkan lulus, menjadi tidak lulus karena perbuatan kamu sendiri. Nah, itu ya. Sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.